yang sudah sukses di luar Nias, kembalilah. Saya udah mulai. Jadi kembangkan lebih dari ini. Ini baru contoh. Lulusan S2 S3 dari luar negeri Amerika ya Pak, banyak sekali yang masih. Saya tertarik dengan salah satu paslon dari Nias. Yo Vefu, balik lagi bersama Ona di channel Nias Pride. Dan sekarang kita bareng Bang Asli. Apakah ini benar-benar Bang Asli? Ya. Karena namanya Asli. Nah, sekarang kita akan mengenalkan bahwa Bang Asli ini adalah salah satu pengusaha di Jakarta. Tapi kita pengen tahu nih soal Nias nih, karena beliau salah satu putra dari Nias gitu. Halo Bang. Yo Bang. Yo. Yes. Tegas. Nah, gimana? Mau nanya nih Bang. Melihat perkembangan Nias sebagai pengusaha, ada potensi nggak yang bisa digali di sana? Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di Nias itu banyak sekali potensi yang mau digarap. Oke. Saya sudah mulai. Ya. Dari tahun 95 saya sudah mulai mengurus tenaga kerja. Tapi saya hanya kirim ke Korea. Oke. Nah, Nias ini, anak-anak dari Nias dibanding dengan anak-anak dari daerah lain lumayan kuat-kuat. Secara apa nih Om? Secara fisik. Oke, fisik. Fisik, tapi selama bertahun-tahun saya urus, saya ada kendala sedikit saya temui dari sana. Kadang-kadang emosinya masih susah dikontrol. Masih labil? Terlalu cepat emosi. Walau kita udah kasih nasihat dari sini, tapi di sana begitu menghadapi masalah yang saya alami beberapa kali, anak-anak dari Nias ini kerjanya oke, tapi emosinya susah dikontrol. Nah, berarti ini soal tenaga kerja ya Bang ya? Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya di Nias sendiri, selain tenaga kerja, itu kira-kira ada potensi lain nggak? Banyak sekali, tapi kita masuk satu persatu. Maksud saya, bagaimana di Nias ini bisa dikembangkan tenaga kerja? Karena potensi di Nias itu banyak sekali tamat SMK, tamat SMA, banyak yang menganggur. Saya mengerti menganggur. Menganggur itu nggak enak. Betul. Dan bisa menimbulkan masalah. Betul. Tidak dapat kerja, nah pasti tidak dapat uang kan? Betul. Nah, kalau kita sudah pekerjakan mereka ke luar negeri, dapat uang, dia bisa biayai keluarga, dia bisa sekolahkan keluarganya, anak-anaknya. Jadi secara finansial mereka tidak ada masalah. Iya. Yang saya alami selama ini, banyaklah dari Nias yang sudah saya kirim ke luar negeri. Lalu terus terang, baru 2011 saya mulai terima langsung dari Nias. Saya ada kantor di Nias dan tidak begitu berkembang karena ordernya sedikit. Ya. Nah, masuk kita ke depan, saya punya rencana kita bisa kembangkan ke negara-negara lain. Jangan hanya Korea. Korea ini bagus, saya udah alami, bagus. Tapi alangkah baiknya kalau kita kembangkan ke negara-negara lain. Banyak sekali yang menerima seperti itu. Kemudian yang sudah lama saya diminta dari luar negeri, termasuk Jepang, Cina, Korea, welder plus. Nah, makanya di Nias ini rencana saya mau sampaikan di sana, di mana nanti tempat trainingnya. Mungkin kita bisa buka tempat training, training center, untuk mengembangkan, memberikan training kepada calon CTKI, calon tenaga kerja ke luar negeri. Oke. Bisa dengan, kalau ke Korea ini hanya tali temali, dan banyak sekali orang yang dari saya pulang dari Korea sudah mengerti. Kemudian, nah ini belajar welder ini ngelas, karena kalau ada skill di luar negeri itu gajinya tambah mahal. Iya betul.
Nah, kemudian yang ditambah lagi training bahasa. Oh. Ya, bahasa Inggris kayaknya banyak sekali itu ya lulusan jurusan bahasa Inggris di NIAS D1, S1, D3, S1, D3 ya bisa dipakai mereka untuk mengajar di situ. Jadi yang lain saya ada rencana untuk pengolahan kelapa. Oke, berarti kelapa ini nanti mau dibikin jadi apa nih, Bang? Di NIAS itu dulu terkenal dengan kopra. Ya, betul. Nah, kelapa itu dari dulu sampai sekarang bukan berkurang, bertambah. Hah? Tapi kalau saya bilang tidak ada yang peduli. Oke, Sedikit iya, yang iya. peduli. Ah. Di Laheba itu, Toyolaba, di Hinako itu, dulu banyak orang Cina berbisnis untuk mengurus kopra. Iya. Nah, mereka itu sekarang anak-anaknya sudah berhasil di kota besar, di Jakarta atau di luar negeri. Nggak mungkin dia kembali untuk mengurusin kelapa kita di sana. Iya, betul, betul. Kalau bukan kita atau siapapun pengusaha dari Jakarta atau dari mana saja, tidak ada. Jadi minyak kelapa sawit bagus, Iya. tapi kalau saya bilang kolesterolnya tinggi. Tapi kalau minyak kelapa jauh lebih bagus daripada kelapa sawit, Lebih aman. lebih aman. Jadi kelapa NIAS ini banyak sekali. Jadi nanti rencana saya dan bukan hanya rencana, saya udah pesan mesin. Oke. Dan rencana saya buka di sana pengolahan kelapa. Nah, kaitannya dengan itu, segala usaha itu berhubungan dengan marketing. Di mana kita jual. Nah, sementara juga saya udah join kepada teman untuk buka penjualan secara e-commerce ataupun jualan secara online. Jadi yang kita jual di situ adalah barang-barang produk dari lokal Indonesia dan kalau bisa nanti saya usahakan semua barang produk dari NIAS saya tampung di situ. Oke. Jadi ada yang bertanya, nanti kalau sudah diolah kelapanya dijual di mana? Nah, saya bilang saya utamakan di daerah NIAS. Kalau tidak habis saya bawa ke Jakarta. Nah, kaitannya dengan itu banyak sekali tenaga kerja dipekerjakan. Baru saya tahu untuk pengolahan minyak itu setelah saya pesan ada 7 mesin baru jadi minyak. Oke, prosesnya lewat 7 mesin itu? Iya. Pertama dulu itu dicongkel dari batok kelapanya. Kemudian diparut. Kalau dulu diparut tapi ini pakai mesin. Selesai parut, kedua itu ketiga pemerasan. Diambil santannya, dipanasin, baru ketujuh nanti keluarlah minyak. Nah, minyak itu nanti baru kita masukkan ke botol, ke wadahnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, setelah itu baru kita jual. Lalu kaitannya dengan kelapa ini, ampasnya. Ampas kelapa ini nggak mungkin kita buang kan, limbah. Iya betul, jadi limbah. Lalu saya gunakan untuk makanan ternak. Betul. Kemudian yang lebih gampang kita bikin kolam ikan tawar. Air tawar. Bukannya di NIAS itu banyak laut ya? Maksudnya ikan laut tuh banyak. Ya, ikan laut oke, tapi ikan tawar juga dibutuhkan kan? Oke, baik. Coba ikan lele. Kalau di Jakarta kebutuhannya kira-kira. Iya betul. Kalau di Jakarta ini di Bekasi pecel lele. Iya. Nah, kalau di NIAS kita bikin pecel lele, saya rasa laku. Oke sih pasti sih laku. Nah, kalau berlebihan, kita bisa kirim ke Sibolga ke Medan. Yang penting ampas kelapa itu jangan kebuang. Tetap bisa dimanfaatkan. Kita bisa dimanfaatkan. Dan yang lebih penting lagi, rencana saya bagaimana ampas kelapa ini kita kasih untuk makanan ternak sapi. Yang memelihara sapi di NIAS sedikit. Betul. Tapi untuk bisa mengembangkan pariwisata perlu daging sapi. Daripada kita impor dari luar, kita ternak sendiri kan. Karena biayanya kalau kita datengin dari seberang mahal juga. Mahal. Jadi ternak sendiri kan ada makanannya ampas kelapa.
Nah itu banyak lah. Kemudian arangnya itu laku di luar negeri. Oh, Laku di luar negeri, setelah diolah itu dengan barbecue. ah, Barbecue. Jadi arangnya itu dipakai di situ untuk bakar-bakar. oh iya, Bakar-bakaran ya biasalah di luar negeri itu. iya, Ya, barbecue gitu. barbecue. Jadi dipakai untuk itu. Hmm. Jadi semua tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang, banyak sekali. Ya, kalau sudah kita mulai, banyak sekali kegunaannya. Kemudian rencana saya juga di Nias ini pengolahan ikan. Ikan yang air tawar atau laut nih? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Saya pulang kemarin itu, Ah, terus terang ada pesanan dari tukang ikan di Jakarta. Dia katanya butuh 30 ton. Saya takut jawab. Nah, saya takut nanti saya bilang oke, nanti nggak ada terpenuhi, saya dipenalti. Makanya iya, betul. saya pulang kemarin, beberapa sumber saya tanya, mereka bilang kalau 30 ton kecil. hmm. Nah, semangat saya. Lalu saya tanya bagaimana pengolahannya. Nah, saya dikasih tahu setelah saya pelajari, oh gampang. Ya, Yang penting, saya terinspirasi kemarin kan saya bisnis durian. iya, oke, Nah, di durian ini ya musiman. betul. Nah, sementara freezer saya sudah terlanjur beli. Iya, betul. Nah, diapain ini? Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau saya tampung ikan. Ah, Nah, iya, karena betul. yang penting ada listrik. Iya, betul. Freezer jalan. Karena kalau di desa itu yang penting ada jalan, akses, Ah, kemudian ada listrik. betul, ya, ya. Kalau sudah ada keduanya itu, orang masing-masing itu bisa cari kehidupannya sendiri. Hmm, Jadi dua-duanya ini di Nias ini bisa dikembangkan. iya, Nah, betul, betul. rencana saya dan kemarin itu saya sebenarnya sudah mulai. Ah, Saya ada satu tempat usaha di Nias. ya, Lalu nanti kalau ada yang mau daftar dicari aja, yang mau keluar negeri silakan, ya, boleh tuh. yang mau kerja juga di lokal itu karena kita butuh banyak sekali tenaga kerja. Benar, benar. Jadi itulah bagian-bagian tadi itu, kerja di molen, mixer beton, kerja di pengolahan kelapa, kerja untuk pengolahan ikan. Kemudian rencana ini bikin training center. Oke. Kalau anak-anak dari Nias tamatan SMA sudah ada skill, Ah, ya tambah bagus lah itu iya, salarinya di luar negeri. betul, betul. Nah, kalau selama ini saya hanya kirim ke Korea, nah kalau kita cari ke negara lain dan kita bisa kerjasama bank atau CI di sana, Ah, swasta hanya mengusahakan mendaftarkan anak itu dan setelah turun kontrak atau visa, ah, kalau di Jawa ini dengan gampang bank atau CU mengeluarkan dana. ya, Nanti mereka bisa cicil dan setelah dicicil, pengalaman saya selama ini, utang itu pasti lunas. pasti sih. Ya, pasti yang penting dia berangkat ke luar negeri, perusahaannya benar dan pemerintah juga mendukung, karena walau kita punya sertifikat tanah atau rumah, bank tidak segampang itu mengeluarkan Betul. dana. Sebenarnya dana juga ada di bank semua. Hmm, Tapi bank harus hati-hati. Dia harus lihat laporan keuangan, dia harus betul. lihat bagaimana cara pengembalian, sanggup dia mencicil atau tidak. ya, kesanggupannya ya. Ya. Nah, kalau sudah berangkat ke luar negeri, yang saya tahu, semua itu cicilan itu nanti beres Hmm, dan kebutuhan keluarga tertutup. ya, Ya, banyak program di Nias saya dengar untuk kuliah gratis. betul, betul. Itu bagus. Ya, Tapi pengalaman saya lihat di Jakarta, jangankan lulusan S1 di lokal, ah, lulusan S2, S3 dari luar negeri, Amerika, Eropa, banyak sekali yang masih nganggur. oke, itu fun fact. Jadi maksud saya di sini artinya walau sudah selesai sarjana, tidak ada jaminan
Iya, betul. Tapi kalau kita sudah usahakan anak-anak ini berangkat ke luar negeri, ada jaminan. Ada jaminan dia bisa mengembalikan biaya yang telah dipinjam di bank atau di CO dan bisa dia biayai keluarga, dia bisa sekolahkan adik-adiknya, anaknya kalau udah berkeluarga. Betul. Dan banyak sekali dari NIAS, pengalaman saya bikin rumah. Nah, Kalau kita lewat di NIAS Tengah, lihat aja rumah bertingkat 2 atau 3 itu pasti dari Korea. oh iya itu Bang, kemarin waktu yang kita ke NIAS juga Sempat ngeliat. beberapa kita sempat lihat itu. Ya kalau ditanya itu pasti dari Korea. Oke. Nah kalau bicara soal Korea, mungkin ada yang lain, tapi kalau saya bilang khusus dari NIAS Induk, mungkin saya. Dan beli mobil, nikah tidak berutang. Gitu. Karena di NIAS itu yang utama itu nikah dulu. Iya, Nikah, kalau tidak nikah itu masalah, karena diomongin. diomongin. Nah kalau nikah tidak utang, itu sudah luar biasa. Iya. Nah, apalagi kalau anak pertama yang penting urusin adik-adikmu. Nah itu kalau saya bilang juga itu kebiasaan jelek, buruk itu. Betul. Kalau bisa, iya adik-adiknya juga harus berusaha. Iya. Nah ini kesalahan dari kebiasaan orang tua di NIAS. Kalau anaknya 5, Iya. Mas Ona nomor berapa? Satu, pertama lagi. Nah kalau ada berapa adiknya cowok, Mas Ona yang bertanggung jawab untuk biaya mulai dari nikah sampai seterusnya. Ya, betul. Nah itu kalau sudah berangkat ke luar negeri, semuanya itu beres, tertutup. Nah di NIAS itu sekarang banyak sekali anak buah saya beli truk. Oke. Beli truk, tapi kalau saya bilang kemarin jangan beli truk lagi. Sudah terlalu banyak, mendingan beli kapal ikan. Langsung beli kapal. Nah, saya udah kasih contoh. Saya udah bikin satu kapal, saya pesan di Aceh Singkil. Nah, ini awalnya sih harga kapalnya murah. Awalnya kalau di NIAS itu dibilang hulu bubuni zara-zara. Jadi artinya kalau pesta itu tidak dikumpulkan sekaligus, totalnya tidak. Jadi per item. Saya pesan kapal itu hanya 95 juta. Jadi kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, akhirnya baru bisa jalan. Saya fiber sih. Nah kapal itu baru bagus di fiber. Saya fiber, ya lumayan harganya. Tapi hasilnya juga lumayan. Iya betul. Nah sekarang operasi di Moabu. Nah kalau untuk bisa dicontoh nanti mungkin sesekali saya bawa keliling seluruh NIAS. Wah boleh tuh Bang. Untuk ini saya kasih contoh. Bisa. Begini lah, karena banyak sekali anak buah saya yang pulang dari Korea. Betul. Siap memberikan training kepada orang baru. Iya. Nah hasilnya juga sih lumayan. Karena ikan di NIAS itu banyak sekali. Hanya saja alat tangkapnya, kapalnya, kalau hanya nelayan kecil itu bagaimana bisa nangkap? Iya. Bukan jadi terbatas semua. Bukan ikan yang ditangkap. Nah kapalnya sama orangnya terbalik di tengah laut. Nah malah itu yang susah. Nah bayangkan Jokowi saya dengar katanya NIAS ini hanya bisa dibangun terutama hanya 2, perikanan dan pariwisata. Iya betul. Kalau perikanan, kalau Jokowi sudah ngomong, ya cepat-cepat harus kepala daerah bisa nangkap. Nah harus ada dukungan tuh dari kepala daerah berarti. Iya, ya secepatnya kasih proposal. Betul. Jangan hanya taruh orang yang dinas perikanan, tapi mungkin kurang paham tentang perikanan. Iya benar. Nah, setelah dia ditaruh di situ di bagian perikanan, jangan hanya menghabiskan anggaran dari pusat. Betul. Jadi maunya bagaimana supaya menghasilkan, supaya ada PAD di NIAS. Betul. Karena rencana NIAS ini ke depan ada rencana untuk jadi provinsi Kepulauan NIAS. Nah, berhubung NIAS nantinya akan resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Orang dengar kemarin Abang habis meresmikan salah satu usahanya ya di salah satu kabupaten Nias ya. Iya.
kebetulan karena saya sudah pesan mixer beton dan saya sudah pesan mesin pengolahan minyak, Betul. dan kita sudah ada pesanan ikan, Betul. dan kita udah ada freezer. Jadi saya tanya tempat. Nah kebetulan saya dapat tempat di salah satu kabupaten Nias. Betul. Lalu saya udah mulai letakkan batu pertama tanggal 31 Oktober kemarin. Ya. Dan sekarang lagi pengerjaan untuk dibangun tempat itu. Nah di situ nanti mungkin diterima beberapa karyawan. Oke. Nah di situ seperti di sinilah harus ada satpam, Ya, ada pihak keamanan ya. pihak keamanan, ada administrasi. Betul. Nah mungkin kasir juga kita butuhkan, walau transaksi keuangan tidak begitu banyak, tapi adalah mungkin berapa orang nanti bawa beberapa truk kelapa. Kita juga perlukan pembukuan. Betul. Nah kalau tidak salah antara 3.000 sampai 5.000 kelapa per hari kita butuhkan. Wah, banyak juga. Iya, jadi saya lihat kelapa di Nias induk itu banyak sekali. Tapi kalau memang nanti sumbernya kurang, kita bisa terima dari kabupaten lain, Nias Utara, Lalaheba, Nias Barat lah, apalagi Hinako. Jadi nggak menutup kemungkinan cuman di Nias kabupaten aja ya, masih Tidak. bisa di Kita terima dari kabupaten yang lain atau dari kota lah. Nah, betul. Dari kota karena Kepulauan Nias itu ada satu wali kota, ada 4 kabupaten. Iya. Yaitu Kabupaten Nias Induk, ya saya dari situ. Iya. Kabupaten Nias Barat, Ona dari sana. Iya. Dari Nias Barat nih. Nah, dari Nias Utara, ya sementara tidak ada di sini. Iya. Nah, kemarin sih kita cari-cari waktu untuk ketemu dengan siapa kemarin itu? Ami Jarowaru. Iya, Amizar. Ami Jarowaru itu saya nggak kenal orangnya. Tapi dia warga baru. Oke. Dan saya dengar dia pemain voli. Kalau Kalau dia pemain voli, pasti saya sehobi dengan dia. siap. Kalau siap. cerita demi cerita, saya ini bisa sampai di Jakarta dulu gara-gara main voli. Nah. Singkat cerita, saya bawa-bawa turis di Binaka. Suatu saat saya ketemu orang Jerman. Oke. Bicara-bicara, dia bilang pernah ke Jakarta, saya bilang tidak. Iya. Dia bilang pernah ke Medan, saya bilang sudah. Saya main voli dulu tahun 85. Dia bilang, oke, kalau mau kita bareng ke Jakarta. Saya bilang boleh saja, tapi biar selesai kuliah saya dulu, saya D3 di Nias bahasa Inggris. Oke, baik. Lalu setelah saya selesai, saya kasih surat. Saya udah selesai gimana? Dia bilang boleh, tapi dites dulu. Tolong jemput tamu orang Jerman di Polonia, Medan. Karena saya pernah ke Medan main voli tahun 85, saya tahu sedikit Medan. Iya, baik. Saya jemput, saya bawa keliling Danau Toba sampai Nias. Keliling, hasil pulang dari situ yang menentukan saya bisa ke Jakarta. Betul. Saya tanya ke Jakarta kerja apa? Katanya bawa turis. Sama dengan ini, tapi sesekali kita keluar negeri. Itu yang membuat saya tertarik. Sesekali keluar negeri ini. Sesekali. Karena saya bilang, sepercuma saya bisa bahasa Inggris. Masa bahasa Inggris saya hanya dipakai di lokal aja? Betul juga sih, benar. Benar juga sih, tahun 96 saya pertama ke Korea. Oke. Nah disitulah awalnya saya bisa ada hubungan dengan Korea untuk kita bekerja. Salah satu kerjaan saya terakhir di Jakarta itu adalah mengajar bahasa Indonesia untuk orang Barat. Pengantar bahasa Inggris. Kalau soal bahasa Inggris saya mengerti dikit lah. Iya. Lalu salah satu murid saya itu dari Korea, dia bilang tolong siapkan tenaga kerja. Saya bilang kerja di mana? Dia bilang di kapal ikan Korea. Saya bilang saya nggak punya perusahaan dan saya tidak punya stok orang. Dia bilang tolong carilah kalau mau. Nah saya berpikir suatu saat kalau hanya saya mengajar, kalau saya sakit gimana? Iya. Dan saya berpikir kalau tenaga kerja mungkin nanti mudah-mudahan bisa berjalan. Tapi puji Tuhan juga setelah sekian tahun sampai sekarang, dari tahun 95 itu sampai sekarang saya masih mengirim ke Korea tenaga kerja pelaut. Tapi
Oke, baik. Sempat sih saya kirim ke darat, Ah. tapi karena peraturan Korea tidak diterima lagi orang asing untuk tenaga untuk bekerja di pabrik Korea. Oh, oke. Dan untuk hanya pelaut. Nah, makanya saya teruskan gitu. Iya. Nah, itulah pengalaman saya. Saya bilang dulu di Nias Utara itu hobinya main volley, saya hobi main volley. Jadi dalam pikiran saya, satu hobi lah, hobi kami Bisa, dengan bisa Bapak jadi. Warobu ini. Lalu lebih dari itu juga, saya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kepentingan mereka. Walau dia baru, ya kalau saya dengar dia tidak kurang bagus, ya mungkin bagaimanapun saya tidak dukung. Iya, balik lagi ke pribadinya gimana dia membawa Iya. pribadinya kan. Iya, jadi saya dengar dia di luar, saya nggak pernah ketemu, orangnya bagus. Ya, kemarin saya cari-cari waktu Iya. kita pulang kemarin, jadi kita ketemu. Iya. Sibuk katanya, ya udah, ya mungkin lain kali ya. Mungkin lain kali masih ada Nah. kesempatan lain. Kalau di Nias Barat, dilema saya ditanya, dua-duanya baru. Oh, oke. Nah, saya tertarik dengan salah satu paslon dari Nias Barat. Katanya mau buka akses jalan dan ini sudah mulai dari Binaka ke Nias Barat langsung. Oke, baik. Nah, baik. kenapa saya tertarik? Iya. Karena di tengah-tengahnya ada Gunung Gugui. Oke, Gunung Guyui. Gunung Gugui ini banyak sekali pohon karet di situ dan sebagian kecil kebun karet. Baik. Nah, artinya kalau jalan sudah lewat di situ, nah kita bisa bangun gubuk-gubuk. Karena kalau di Jakarta atau di Jabodetabek, orang-orang yang sudah stres kerja untuk hari-hari, malam minggu, hari Sabtu mereka naik ke puncak istirahat. Tapi kalau nanti di Nias ini bisa berkembang, mungkin kita bisa jadikan Gunung Gugui itu sebagai puncaknya Nias. Jadi orang yang sudah capek kerja untuk dari hari Senin sampai hari Jumat naik ke Gunung Gugui. Nah, saya tertarik. Nah, lewat di situ ya kita bangun di situ kan. Iya, Kita bisa bangun dan ini bisa diatur waktu. Kalau dia ke Binaka ke bandara tinggal berapa kilo ke bawah udah sampai. Jadi bisa diatur ngelihat pesawat datang dari Medan. Bisa dipantau. Bisa dipantau. Nah, ya kita bisa jalan dari Gui-Gui. Iya, udah datang belum nih? Udah datang belum? Datangnya udah berangkat. Nah, bisa diatur lah. Iya. Lalu Gunung Gugui itu ya bukan saya puji karena saya dari situ. Dulu waktu saya kecil, sebelum pohon-pohon karet tinggi-tinggi, kalau kita lihat kiri kanan, kita lihat ke bawah itu Pho, pantai Pho. Oh, pantai. Pantai Pho kayak di bawah kaki kita. Oke. Nah, kita lihat kalau kita lihat si Rombu, bunyi ombaknya aja, gelombangnya, ombaknya, deru ombaknya kedengaran. Nah, dekat sekali kelihatannya. Karena kalau kayak tengah-tengah, jadi orang bisa bermalam di situ. Nah, kalau nanti benar ini, mungkin kita bisa bangun lapangan olahraga di situ. Wah, seru. Mungkin kita bisa kasih kolam renang. Wah, seru. Banyaklah rencana. Betul. Nah, bukan saya promosikan Gunung Gugui ini. Kalau ada nyanyian di situ, ada dua gunung tertinggi di Nias, Gugui dan Dedematua. Oke. Dedematua, kalau nggak salah, nggak tahu selatan atau utara, tapi Gugui ini Ada di tengah. ada di tengah-tengah. Nah, orang Nias Barat kalau ke Binaka tidak perlu ke Gunung Stoli, dekat. Iya, tinggal langsung motong sana kan? Motong sana. Jadi kalau ada keperluan di Gunung Stoli silakan. Iya. Karena itu tetap kan ibu kota. Betul. Nanti kalau tidak bisa diatur 37 kilo dari Nias Barat ke Binaka. Kalau jadwal pesawatnya sekian bisa diatur sebelum check-in mungkin 2-3 jam. Oke, Jalan dari sana dekat sekali. Nah, saya tertarik dengan program itu karena pasti melewati kebun kami. Dan kalau ada program yang lain, nah saya kan dari desa itu, dari desa Fadoro Rahimi, kecamatan
Ilis Rangkai. Jadi apa-apa yang dikerjakan di situ, apa yang dilakukan di situ, saya tahu apa kekurangan desa itu. Iya betul. Nah, mungkin kalau saya diminta untuk memberikan konsultasi, mungkin saya bisa berikan. Benar. Karena kalau orang-orang yang dari daerah itu, dia tahu apa yang dilakukan di daerah itu supaya desa itu berkembang atau kabupaten itu berkembang. Betul. Jadi maksud saya begini, nanti di Kabupaten Nias, dan bukan hanya di Kabupaten Nias, di seluruh Kepulauan Nias, kalau ada yang sudah tamat SMA atau sederajat yang bisa kuliah, terus kuliah, syukurlah. Kalau tidak, nah saya sudah mulai usaha yang kita bicarakan tadi. Iya, betul. Sudah diletakkan batu pertama tanggal 31 Oktober itu. Yang bisa cocok di situ ya melamar, dites umur, skill, pengetahuan, nilai, mungkin bisa kita terima di situ. Tapi kalau tidak, mungkin kita bisa usahakan ke luar negeri. Oke. Jadi maksud saya seluruh tamatan SMA di Nias, ya kuliah yang kerja di lokal, maksud saya sudah mulai. Biarlah orang-orang yang lain, para pengusaha yang dari Jakarta, nggak tahu pernah dengar itu motor Raja Ines Regar, Marsi Paturu Hutan Abe. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, mari kita membangun desa kita. Jadi kita juga secara tidak langsung mengajak para pengusaha yang sudah sukses di luar Nias, kembalilah. Saya udah mulai. Jadi kembangkan lebih dari ini. Ini baru contoh. Betul Bang. Nah, kalau orang-orang pengusaha dari kota besar di Indonesia kembali ke Nias, rencana kita tadi itu menjadi provinsi, karena nggak mungkin pemerintah pusat memberikan rekomendasi untuk menjadi provinsi kalau tidak ada hubungan dengan pendapatan daerah. Iya, betul. Karena ada standar yang harus dicapai. Ada, tidak segampang itu. Tapi kalau ada pemasukan di daerah itu, mungkin pemerintah bisa memberikan itu. Apalagi Kepulauan Nias itu daerah, salah satu daerah terluar di Indonesia, dan menurut Presiden Jokowi itu diutamakan dibangun karena bisa musuh bisa masuk melalui perbatasan di Nias itu. Iya, daerah strategis sekali itu kan. Ini paling barat. Iya, paling barat, benar. Paling barat, ya. Dan banyaklah daerah-daerah yang lain, tapi yang saya tahu itu yang paling barat. Kalau musuh masuk dari Australia, masuk dari mana lah, bisa masuk, nggak ada yang mantau. Betul. Tahu di sana itu hasil ikan di Nias Barat itu banyak. Tapi kemarin saya dengar hampir tiap bulan dipantau ada kapal asing yang nyandar di sana. Oke. Jadi tidak bisa ditangkap oleh patroli kapal pemerintah atau dari polisi air, karena dia kan ada di Sibolga. Dia mutar dulu ke Aceh baru ke Nias. Berapa lama? Udah keburu 1 minggu di situ, udah habis, udah penuh kapal. Kita nggak tahu kapal dari mana. Yang penting ada kapal asing yang nongkrong di situ. Iya, asik banget itu di situ nangkep ikan. Iya, jadi ya kita nggak bisa larang mereka juga, hanya pemerintah yang bisa ngejar mereka. Iya. Nah, maksud saya dikembangkan kapal ikan tadi. Iya, betul. Kapal ikan tadi bisa barat di Inako itu, dan lebih-lebih di Telo. Di Telo itu ikan nggak kira-kira. Nah, iya betul Bang. Di Aceh, nah kemarin itu karena ada pesanan 30 ton per bulan itu, akhirnya saya survei ke Sibolga. Saya suruh orang. Di situ hasil tangkapan ikan di Sibolga itu luar biasa. Nah, saya berani jamin ke salah satu ke agen di Jakarta yang memesan 30 ton itu, saya bilang siap, ada. Nah, saya utamakan dari Nias, kurang dari Nias, mobil kita mampir ke Sibolga, ambil. Nah, bisa kita penuhi permintaan kuota yang dari Jakarta ini. Tapi kita utamakan dari Nias. Tapi saya dengar sih ikan di Sibolga itu tangkapnya juga di Nias. Iya. Sama sumbernya. Iya, sama dengan durian kemarin itu. Kenapa saya tertarik? Karena katanya durian ini, kalau durian ini sih nggak bagus. Yang bagus itu durian Sibolga. Saya sering lewat Sibolga dulu. Saya tahu nggak ada satu pohon durian. Mungkin dari kebun mungkin ada. Tapi di sekitar nggak ada pohon durian. Tapi itu lebih banyak disuplai dari Nias.
Oh, branding ya jadinya. Brandingnya ya. Kemudian yang baru-baru ini pisang. Ah iya, kemarin dikasih tahu juga tuh pisang. Pisang dari Nias mungkin satu kapal 1 minggu ya dibawa ke Sibolga. Kalau udah sampai di Sibolga ya mereka nggak salah pisang Sibolga. Iya benar juga sih. Nah, ada baiknya kalau ada pengusaha Nias coba buka usaha di Nias, katanya sih tepung pisang. Oke, pisang. Tepung pisang buka pabrik di Nias. Nah, iya betul. Nah, itu saya tanya tapi saya belum ketemu. Dan kalau ada pengusaha lain, ya saya dorong, saya sarankan tolong dibuka di sana karena pisang di Nias itu gak kira-kira beda dengan pisang kepok dari daerah lain. Oh iya betul. Dari daerah lain bagus kelihatannya, mulus, gede, tapi rasanya beda. Kalau pisang kepok dari Nias itu beda, warnanya kekuning-kuningan, padat, berisi, enak. Nah, saya tak persis karena saya dari desa. Betul. Saya dari desa. Saya ini dulu berangkat ke Jakarta tahun 91. Nah, saya nggak tahu juga begini nasib saya. Betul. Dulu kalau orang bicara Jakarta, waktu saya kuliah aja, saya merasa benci. Ngapain diceritakan Jakarta? Nggak mungkin kita ke sana. Pernah ada satu kali, ada teman saya kuliah di D3 ikut Gunung Stoli, katanya saya barusan pulang dari Jakarta. Oke. Saya bilang sama siapa? Dia bilang ada abang kita di situ kerja di Jakarta, dia barusan beli rumah. Saya merasa heran, kok abangnya bisa beli rumah di Jakarta. Jangankan bisa beli rumah, saya pergi ke Jakarta aja mungkin tidak bisa ya. Iya. Tapi jalanku bukanlah jalan. Sih. Ini jalanin jago. Nah, tanpa disengaja tadi saya sampai di Jakarta. Nah, pelan-pelan kehidupan saya mulai saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil. Apa yang sudah saya dapat saya kembangkan karena ada kata-kata bijak. Nanti kita itu biarlah aset kita yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Kalau kita tambah tua, apalagi kalau sakit. Iya betul. Tambah tua. Jadi biar aset kita yang bekerja. Nah, saya coba-coba sekarang. Saya gali itu aset saya. Lalu saya cicil yang baru. Cicil lunas, ada lagi aset saya gali lagi, saya beli lagi yang baru. Nah, puji Tuhan sih ya, saya bukan pamer, lumayan. Iya. Lumayan, kendaraan, lumayan saya punya sampai kita ini ada di rumah di Sumarekon. Iya. Nah, saya sih sebenarnya tinggal di Margahayu. Tapi saya belum tinggal di sini, hanya anak-anak yang tinggal di sini. Iya. Karena nggak mungkin saya tinggalkan rumah di Margahayu itu, karena saya kontrakan rumah-rumah di sana. Nah, kalau tidak ada yang jaga, saya aja di situ kadang susah. Nah, apalagi kalau saya nggak ada. Iya betul. Makanya saya masih di sana. Nah, saya nggak tahu nanti ke depan. Nah, saya ini tinggal di Margahayu. Kalau saya ke kantor, karena ini pertengahan ini, saya mampir ke sini baru saya ke kantor. Kantor dari sini di Perwira kurang lebih 3 kilo kurang lebih. Iya lumayan. Kalau di Nias sih ya bisa jalan kaki ya, tapi kalau di sini nggak mungkin. Kalau di Nias jalan kakinya bikin pegel, langsung kencang kaki. Saya ajak teman-teman dari seluruh Kabupaten Nias yang sudah berhasil di kota besar. Cobalah lihat peluang apa yang di Nias. Sambil membantu saudara-saudara kita yang di sana. Karena kenapa saya tertarik dengan kelapa tadi? Karena harga karet di Nias itu kurang lebih 5 tahun segitu-gitu aja. Waktu zaman saya sekolah di Nias, 1 kilo karet 1 jumpa beras. Sekarang kalau tidak salah 3-4 kilo karet baru ketemu 1 jumpa beras. Nah, ini berat ini. Nah, makanya saya kasih peluang usaha, kita bikin pengolahan kelapa. Nah, biar kelapa orang kita di Nias bisa laku, bisa membantu kehidupan mereka, finansial mereka. Ya, kalau di Nias itu susah sekali loh, saya lihat. Ada yang ketemu nasi mungkin
susah ya. Ya kemarin sih kayak kemarin kita kan ke Nias, ya memang masih ada yang apa namanya masyarakat yang hidupnya mungkin masih bisa dibilang masih di bawah gitu. Jadi ini juga agak miris juga sih sebenarnya. Itulah makanya saya kasih saran siapa saudara-saudara, banyak loh orangnya yang sudah sukses di kota besar. Nah mungkin ada yang bisa masuk dari segi usaha apa. Kalau saya hanya bisa masuk dari sisi tenaga kerja. Iya. Saya usahakan dari Nias itu seluruh kepulauan Nias kalau bisa pengangguran berkurang. Iya. Karena sumber kejahatan itu kalau orang-orang yang sudah tamat SMA tidak kuliah, ngumpul-ngumpul, apalagi tua kan di Nias. Wah, tua nih parah. Mabuk. Ya, kalau mabuk itu kita bisa kontrol, bisa. Iya. Tapi kalau tuanya itu yang kontrol kita, ini masalah. Itu dia. Nah, makanya ada aturan di Nias itu, salah satu mata pencarian orang Nias itu adalah tua. Nah, saya dengar sudah dilarang. Oke. Nah, maksud saya di situ kepada pemerintah atau Pemda bagaimana diberdayakan penghasilan mereka ini jangan di-cut. Bagaimana bisa dikembangkan, bagaimana bikin aturannya yang bisa membantu lah. Yeah. Nah, kalau dari Manado ada alkohol juga, mungkin lebih tinggi alkoholnya daripada betul. Tunifar kan. Salah satu merek cap tikus itu Manado. Nah, kenapa mereka bisa? Kenapa kita tidak? Betul. Nah, mungkin kalau oleh pemerintah bisa memberikan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan alkohol, mungkin bisa. Iya. Jadi tua itu bukan dilarang, dikembangkan. Betul. Nanti oleh pemerintah dikasih surat pengantar, dikirim ke perusahaan ini di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri. Betul. Nah, itu namanya memberikan solusi. Iya. Karena kan itu salah satu minuman otentiknya Indonesia gitu. Betul. Dan apalagi di Nias itu nggak tahu sekarang ya, yang saya tahu dulu kalau pesta pernikahan ada Vanikair, ada Gabuk, harus ada tua. Iya. Tapi kalau kita cari udah kehabisan. Nah, mungkin karena banyak kalau pesta itu banyak yang mabuk, nanti ribut. Makanya sengaja dirahasiakan, jangan dikeluarkan tuh udah pengumuman itu. Oh, pantesan sering gak kebagian. Iya, itu ya caranya aja, tapi Iya. susah juga sih. Nanti berurusan dengan polisi lah. Iya, betul. Mabuk lah, berantem lah, malah pengantin yang dibawa-bawa. Wah, ngeri. Ya berapa kali itu ada kejadian berantem. Siapa yang jual tua? Ini. Nah, itu orang itu ditangkap, pengantinnya dibawa sebagai saksi. Kasihan kan? Iya, betul. Nah, kita tidak bisa menyalahkan satu dengan lain. Nah, maksud saya dari sini, bagaimana tua itu bisa dikasih solusi menjadi tetap sebagai penghasilan daripada masyarakat Nias. Iya. Karena hampir seluruh, karena saya pribadi saya tahu, dulu saya SD, sebelum saya berangkat SD, saya nyadap niran dulu. Aren. Iya. Saya pulang sekolah SD. Saya menyuling, disuling itu tuak. Nah, saya cukup mengerti caranya, makanya ada orang yang bilang ke saya di sini, mabuk. Saya bilang kalau mabuk saya bisa kontrol. Iya. Dulu saya ini bukan hanya jual minuman, saya bikin. Sebelum saya jual, saya udah tes dulu kan. Nah, saya udah cukup mengerti. Makanya saya tahu itu petani, saya tahu itu bagaimana mengerjakan tua itu. Nah, maksud kita pemerintah itu bagaimana supaya bisa menambah penghasilan mereka, jangan di-cut. Betul. Nah, yang sudah terlanjurlah. Nah, kemarin itu ada peraturan. Iya. Nah, ada orang bilang di Amerika itu kalau mau bikin peraturan baru boleh, tapi harus dihapus dua peraturan lama. Yang tidak mendukung kehidupan masyarakat banyak dihapus dulu. Nah, karena ada kaitan dengan undang-undang kemarin RUU Omnibus Law. Nah, sampai sekarang kan masih di demo-demo. Nah, kalau saya bilang sih peraturan satu atap lebih bagus daripada saya dengar 70 peraturan yang saling bertabrakan.
Tuh. Nah mungkin oleh kepala daerah masing-masing nanti bisa mengadopsi yang mana yang bagus, yang mana yang kurang. Iya. Ya, kalau tidak mendukung kehidupan masyarakat banyak, dihapuslah. Bikin peraturan yang baru yang bisa mendukung kehidupan masyarakat banyak. Iya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Iya. dulu Mas Una. Ini sangat menarik. Jadi obrolan kita membuka juga buat para pengusaha-pengusaha yang dari asalnya dari Nias yang sudah berhasil di tanah rantau. Lihatlah di Nias banyak sekali peluang. Tadi udah disebutkan salah satunya dari Bang Asli, dan juga mungkin buat kepala daerah masing-masing wilayah bisa melihat ini juga, bisa mengajak para pengusaha-pengusaha yang sudah sukses untuk membangun kembali daerah Nias. Jadi daerah Nias ini bisa lebih meningkat lagi dari kesejahteraannya, dari pendidikannya, semua dari sebuah aspeknya. Nah mungkin itu aja obrolan kita. Terima kasih banyak Bang Asli. Ya sama-sama. Ini sangat seru banget. Dan di akhir acara biasanya kita selalu ada Nias Pride, karena kita cinta Nias tapi tangannya begini. Oke. Ya. Oke? Iya. Kita ulang ya. Nias Pride Nias Pride karena kita karena kita Cinta cinta Nias. Nias. Bye. Bye.